Tak terdengar apa-apa, hanya kabut yang datang tanpa suara. Ini Singolangu, jalur yang membuat alam terasa lebih dekat. Jalur sepi yang tak pernah benar-benar sendiri. Hai semuanya, perjalanan pendakian kali ini kita ke Gunung Lawu lagi ya. Namun dengan jalur yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu jalur Singolangu. Di mana jalur Singolangu ini terletak di Desa Singolangu, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, jalur Singolangu ini adalah jalur klasik pertama yang ada di Gunung Lawu, di mana memang orang-orang lebih terkenalnya jalur ini lebih sepi dan eksotis karena memang jarang sekali ada pendaki yang melewati jalur ini ya teman-teman. Nah, jalur Singolangu ini juga berdampingan dengan Kampung Susu Lawu ya. Dia dan terletak tidak jauh dari Telaga Sarangan. Nah, tempat wisata Kampung Susu ini menjual segala macam jenis produk olahan susu ya teman-teman, dari mulai fresh milk, ice milk dengan varian rasa yang beragam. Lalu kemudian ada juga olahan-olahan lain seperti sabun, permen ya. Ya kalau di tempat kita di Jakarta itu mungkin kayak mirip-mirip Cimory gitu ya. Jadi buat kalian yang tidak melakukan pendakian bisa membeli produk-produk mereka dan melihat secara langsung pembuatan atau pemerahan susu dari sapi perah. Nah teman-teman jangan terkecohkan, untuk base campnya ini terletak sebelum Kampung Susu ini ya. Nanti kalian bisa lihat di rumah warga itu ada tulisan base camp. Nah kalian lakukan registrasi dan simaksi di sini. Oke, untuk gerbang pendakiannya itu sekitar 30 meter dari base camp ya. Di sini masih jalurnya jalur beton ya. Jalur beton seperti itu karena memang ini berada di kawasan wisata Kampung Susu tadi. Ini petilasan ya. Petilasan nih. Sebelum melakukan pendakian, pastikan kita mempelajari peta perjalanan atau rute perjalanan yang ada di jalur Singolangu supaya menghindari kita tidak tersesat di jalan seperti itu ya. Nah, 100 meter pertama ini jalurnya masih bebatuan ya, didominasi dengan batu-batu, yang mana memang jalur ini adalah jalur yang dilalui oleh petani atau warga sekitar menuju ladang mereka yang memang berada di ketinggian 1300. Nah ini baru jalan sebentar, kita langsung disambut sama monkey ya teman-teman. Untuk 30 menit pertama jalurnya ini masih terbuka karena memang jalur warga ya teman-teman, jadi masih kelihatan yang mana jalur pendakian. Tapi setelah sampai di ladang ini kita nyasar teman-teman. Setelah 30 menit kita coba cari jalur yang benar, namun kita nggak ketemu. Akhirnya kita tetap maksain pakai jalur feeling aja ya guys. Namun di tengah-tengah perjalanan kita bertemu dengan petani yang mengarahkan kita untuk lewat jalur yang ada bekas ban motornya. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan kita sampai di camping ground, dimana ini dulu kayaknya tempat yang digunakan untuk mendirikan tenda, mungkin bisa jadi tempat wisata juga ya. Nah di sini kita lanjut aja langsung, tidak pakai istirahat ya, karena memang kita ini udah sangat-sangat kesorean ya teman-teman. 15.23 belum sampai di pos 1. Oh my god, nih tempatnya tuh enak banget tuh, full pinus ya kan, beneran jalurnya. Di jalur ini itu udah mulai agak ketutup karena sudah melewati pohon-pohon pinus atau sudah melewati ladang warga, sehingga jalurnya sudah lumayan ketutup gitu. Morbi.
Perjalanan dari base camp menuju pos 1 itu kurang lebih memakan waktu 1 jam 30 menit, di mana kita start tadi jam 14.55 sampai di pos 1 itu 16.31 dengan ketinggian elevasi dari 1.300 ke 1.550. Dan di sini kita langsung melanjutkan perjalanan tanpa beristirahat untuk meminimalisir waktu supaya kita tidak kemalaman di jalur. Nah teman-teman, sesekali kita akan melihat beberapa jejak hewan-hewan yang ada di hutan ini. Dan selain itu juga kita dapat melihat di sepanjang jalur ini terdapat tumbuhan yang mirip sekali dengan jahe yang disebut Zingiber zerumbet atau yang biasa disebut legetan dalam bahasa Jawanya. Teman-teman, selain jalur Singolangu ini terkenal dengan jalur yang tertutup atau yang memang didominasi dengan tanaman atau pohon yang rapat, banyak juga beberapa titik ini pohon yang sudah tumbang sehingga kita harus mencari alternatif jalur lain yang mana hal ini bisa menghambat perjalanan kita juga. Teman-teman, seumur-umur saya melakukan pendakian, menurut saya pribadi jalur Singolangu ini adalah jalur satu-satunya yang aku paling suka ya. Pokoknya nyaman lah ibaratnya, nggak ada horor-horornya, malah sama sekali nggak ada teman-teman. Nah balik lagi ke jalur pendakian ini tuh kita sudah sekitar tadi kan sampai di pos 1 itu pukul setengah 5 ya, 16.30 ya. Nah ini udah mau hampir jam 6, kita tuh belum nemuin pos 2 teman-teman. Alih-alih menemukan pos 2 malah kita ternyata ada kejadian yang agak sedikit menegangkan. Puji syukur bisa bangun pagi hari ini dengan selamat ya teman-teman. Karena kejadian tadi malam akhirnya kita memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju Puncak Lawu. Kita langsung bergegas masak untuk sarapan dan beres-beres langsung turun ke base camp. Oke, sekarang kita mau turun. Sekarang jam 9:11 ya. Tadi ada sempat matahari, cuma sekarang hilang lagi mataharinya. Pertama kali naik gunung yang memang wah dahsyat, luar biasa. Kalau tadi malam tetap maksain naik tuh nggak ngerti lagi deh gimana. Emang bener sih, kalau naik gunung itu jam 5 dimanapun berhenti usahakan, yang penting bisa untuk diriin shelter.
akar. Ada akar. Hati-hati. Wow. Hati-hati, rapat kanan. Oh, nyangkut. Aduh. Nah, basah. Pemandangannya cakep bener. Dan kabut tuh. Mana? Ya, walaupun pendakian kali ini tidak bisa sampai ke puncak Gunung Lawu, tapi setidaknya kita sudah mencoba sejauh mana kita bisa. Ya memang kadang gunung itu bukan soal sampai mana, tapi soal belajar kapan harus melanjutkan dan kapan harus mundur. Singolangu akan tetap di sini menunggu, dan mungkin suatu hari nanti kami akan kembali yang tentunya dengan pengalaman baru dan energi yang baru. Gunung berkelahi dengan pacet. Ini dia pembasminya. Nih pacetnya nih. Ya. Teng, lepas sendiri. Tuh. 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 Ish. Oh my god. Ada yang tahu buah apa? Kali ini lihat ya pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di pendakian berikutnya. Bye-bye.